Intercultural and Interreligious Dialogue Conference yang ini khusus untuk Indonesia Timur. Nanti insya Allah Indonesia Barat bulan depan atau 2 minggu yang akan datang. Nah, ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference ini merupakan kelanjutan sebenarnya dari R20 Religion of 20 pada November tahun lalu dan Muktamar Fikih Peradaban oleh PBNU pada Februari tahun 2023. Isinya adalah bagaimana agar mendorong agama-agama, pemimpin agama di seluruh dunia itu kalau R20 dan pemimpin-pemimpin Islam di mana saja, karena waktu Muktamar Fikih Peradaban itu bukan hanya dunia Islam tapi juga Islam di Eropa, Islam di Amerika dan lain sebagainya untuk menggunakan agamanya untuk menciptakan perdamaian, membangun nilai-nilai, menciptakan jaringan dan pendidikan untuk perdamaian. Jadi nanti kalau G20 atau R20 itu bersamaan dengan G20, maka ini memanfaatkan Indonesia sebagai presiden ASEAN yang nanti pada awal September akan melakukan KTT ASEAN. Dan kita merencanakan sebelum KTT ASEAN kita menyelenggarakan itu ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference, dan hasilnya kami akan berusaha untuk memasukkan menjadi bagian dari item keputusan KTT. Isinya adalah agar agama berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian. Tentu saja di belakang itu adalah untuk menciptakan kesetaraan dan kemakmuran. Pak, tadi kan juga ada lintas agama dan organisasi, Pak. Apa mungkin Pak misi dari mengikut sertakan dari lintas agama dan juga organisasi ini, Pak? Ya, kenyataannya Indonesia adalah multicultural, multi religion dan juga ASEAN dan dunia tentu saja ya. R20 itu melibatkan banyak sekali agama dan sekte. Ini juga melibatkan agama dan para aktivis interreligious dan interculture, antar budaya, dan nanti ASEAN juga begitu. Karena judulnya aja intercultural dan interreligious, jadi kita akan mengikutkan mereka. Karena nilai-nilai itu bukan hanya dari agama, kan nilai-nilai itu dari kearifan lokal. Dan tadi banyak dieksplorasi oleh para peserta bahwa kita tidak cukup hanya mengambil dari nilai-nilai agama, tapi juga dari kearifan lokal di berbagai tempat dan dari berbagai agama yang sudah menjadi kearifan lokal juga. Kita tentu tidak bisa mengikutkan semua, tapi banyak kita di Indonesia itu sangat kaya dengan kearifan lokal. Misalnya tadi dari Osing ya, di Banyuwangi, kemudian dari Maluku Utara, dan nanti akan itu dari berbagai tempat, dari berbagai wilayah, dan mereka mungkin punya nilai-nilai yang berbeda tapi sebenarnya intinya sama, yaitu harmoni dan dialog. Jadi kita tidak hanya mengikutkan pemimpin agama tapi juga para aktivis budaya. Menurut Bapak, Jawa Timur sendiri bagaimana, Pak? Jawa Timur sebenarnya yang paling kondusif ya. Kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu ya itu memang realitasnya terjadi. Tapi secara umum itu sebenarnya paling kondusif ya Jawa Timur. Memang tantangannya adalah seringkali ada peletikan gitu, termasuk tadi Syiah di Madura yang belum selesai. Tapi itu dalam proses penyelesaian itu sebenarnya. Salah satu riset LIPI tahun 2019 menemukan bahwa ada intoleran media sosial. Meskipun banyak grup WA, tapi dengan mudahnya kalau tidak suka dikeluarkan dari grup atau menolak grup atau keluar dari grup. Nah, ini adalah satu gejala yang masalah lain lagi ya yang perlu kita pikirkan juga. Jadi di samping kita mendorong ini untuk menjadi sistem
politik atau sistem kebijakan, kita juga memang perlu membangun sistem nilai, sistem sosial, dan kemudian menjadi komitmen bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga nanti kita di forum ASEAN dan forum lainnya, karena tadi seperti disebutkan akan ada di Vatikan, di Amerika, dan juga insya Allah di India. Jadi di India itu sedang terjadi perdebatan antar berbagai pihak, apakah R20 akan dilaksanakan atau tidak. Tetapi ada kelompok besar seperti RSS yang ngotot untuk dilaksanakan. Jadi moga-moga bisa dilaksanakan dan akan berimbas pada deret ukur upaya perdamaian. Masukan Romo telah kami catat di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk bagian kedua kita sudah mendengarkan 5 pendapat tadi. Saya persilakan 5 orang untuk bagian kedua. Ibu yang berbaju hijau, lalu di berpeci hitam, ibu berbaju pink, belakang yang berjaket hijau, dan 2, 3. Nah dulu sebentar. agak merapat Mas. 3, boleh senyum kelihatan gigi semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Gaya bebas boleh? 3 senyum. 1, 2, 3.